Yang terhormat Bapak Kepala Desa Ujung Timur, yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Panjalu, yang kami hormati Bapak Ketua DPD Desa Ujung Timur, yang kami hormati tamu undangan sekalian. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Rabu, tanggal 31 Desember tahun 2020, acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan perangkat Desa Ujung Timur, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis dengan jabatan Kepala Seksi Pemerintahan akan segera dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام ويذكر اسم الله
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. آخر الكلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pembacaan Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Timur oleh petugas. Keputusan Kepala Desa Ujung Tiwu nomor .2 141.3 garis miring 36 garis miring KPTS garis datar des garis miring 12 Romawi garis miring 2025 tentang pemindahan dan pengukuhan jabatan perangkat desa dalam pemerintah Desa Ujung Tiwu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Menimbang
A. Bahwa berdasarkan peraturan Bupati Ciamis nomor 57 tahun 2018 tentang perubahan peraturan Bupati Ciamis nomor 80 tahun 2016 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa. B. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 peraturan Bupati Ciamis nomor 74 tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Ciamis nomor 11 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. C. Bahwa waktu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan kepada masyarakat di Desa Bujung Tiwu, Kecamatan Panjalu, maka dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa dipandang perlu untuk melakukan mutasi jabatan perangkat desa. D. Bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf A, B, dan C, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Bujung Tiwu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1. Berita acara kegiatan pembinaan dan pengawasan perangkat desa dan unsur staf desa Bujung Tiwu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. 2. Rekomendasi Camat Panjalu nomor 141.3/474 Kecamatan tanggal 29 Desember 2025 memutuskan menetapkan ke-1 memindahkan dan mengukuhkan perangkat desa sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan Kepala Desa ini dan kepadanya diberikan penghasilan serta tunjangan sesuai dengan ketentuan. Kedua, lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Desa ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan. Ditetapkan di Bujung Tiwu pada tanggal 30 Desember 2025. Kepala Desa Bujung Tiwu, Deni Abdul Rahman. Icap ditandatangani. Lampiran surat keputusan Kepala Desa Bujung Tiwu nomor 141.3/36/KPPS -12 Romawi -2025 tentang pemindahan dan pengukuhan jabatan perangkat desa dalam pemerintah Desa Bujung Tiwu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Pengangkatan perangkat desa Desa Bujung Tiwu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Nomor 1, nama Yana Cahyana, tempat tanggal lahir Ciamis 8 Januari 1991, jabatan semula Kepala Dusun Bujung Tiwu 3, jabatan sekarang Kepala Seksi Pemerintahan, alamat Dusun Bujung Tiwu 3. Kepala Desa Bujung Tiwu, Deni Abdul Rahman, icap ditandatangani. Persiapan pengambilan sumpah jabatan kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa, peserta yang akan dilantik rohaniawan disilahkan menuju tempat yang telah disediakan. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah jabatan. Kata-kata pengambilan sumpah jabatan. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Sedia. Diambil sumpah dengan cara agama apa? Islam. Islam.
Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang paling penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 224 dinyatakan, janganlah kamu jadikan Tuhan dalam sumpahmu akan menjadi halangan untuk berbuat baik, mematuhinya dan menegakkan perdamaian di antara manusia, bahwa Tuhan itu mendengar dan mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi di dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang tampak dan apa yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa Ujung Tiwu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila. Sebagai dasar negara. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi dusun, desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Penandatanganan berita acara untuk yang pertama, penandatanganan oleh Bapak Kepala Desa. Berikutnya oleh peserta yang telah diambil sumpah. Dilanjutkan oleh rohaniawan. Selanjutnya oleh saksi lembaga BPB. Selanjutnya oleh Ibu Ketua TPPKK. Kata-kata pelantikan. Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya mengajarkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Rabu, tanggal 31 Desember 2025. Saya, Kepala Desa Ujung Tiu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, melantik Saudara Yana Cahyana, jabatan Kepala Seksi Pemerintahan. Saya harap saudara dapat melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Penyerahan surat keputusan. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta yang telah dilantik dan rohaniawan disilahkan kembali ke tempat semula dan hadirin dimohon duduk kembali. Sambutan yang pertama dari Bapak Kepala Desa Ujung Timur, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Panjalu, yang saya hormati Bapak Babin Sa, yang saya hormati Ketua BPD, dan yang saya hormati semua yang hadir, tak lupa yang saya hormati yang baru dilantik Bapak Kasih Pemerintahan. Lamun kepayun hayuran panjatkeun puji dan syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Urang sadaya parantos tiasa kempel silaturahmi dina raraga pelantikan perangkat desa. Alhamdulillah berjalan lancar. Sholawat wassalam mugia sawasna dipacurakeun ka junjungan urang sadayana nyatana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, para sahabatna, para tabiinna. Mudah-mudahan urang sadaya diangkeun janten umatna kini sapanggih akhir di banten. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nami Kepala Desa ngawilujengkeun ka Bapak Yana Cahyana anu parantos dilantik janten Kasih Pemerintahan anu kawitna Bapak Kawil Dusun Ujung Tiu 3. Mudah-mudahan saparantosna dilantik anjeunna tiasa ningkatkeun tanggung jawab anu sakumaha nembe di oskeun sumpah jabatan tiasa dilaksanakeun. Salajengna kasadaya perangkat desa sanes kepala wilayah wae pamintun kanggo sadaya pemerintahan desa sadayana, para perangkat desa, lembaga desa sadayana pamintun ditugaskeun janten pelayan masyarakat, hayu urang tingkatkeun komunikasi sareng kerjasamana sareng lembaga antawis perangkat sareng lembaga. Mudah-mudahan tahun enjing tahun baru Desa Ujung Tiu langkung sae, langkung barokah. Anu paling utamina pesan ti abdi paminten ka sadayana utamikeun pelayan
upami tos dilantik urang teh tos dibeungkeun dina kehidupan pemerintahan dina aya aturanna. Apunten sakali buah pilih ambil lepat ngucapkeun insyaallah Bapak Camat anu langkung ngajelaskeun ngabeberkeun tentang tugas tupoksi urang sadayana selaku pelayan masyarakat. Rupina disebut cekap sakitu. Mudah-mudahan desa Ujung Tiwu kaparuna langkung majeng langkung barokah. Harapan urang sadayana dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari calon penjalur kepada yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Panjalu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah ba'du ilahi anta maksudi wa ridha kama bi aqimi muhabbataka wa ma'rifata. Yang saya hormati Pak Kepala Desa Ujung Tiwu, Ketua Perangkat Pemerintahan Desa Ujung Tiwu, yang saya hormati Ketua DPD serta anggota, yang saya hormati Pak Babinsa, yang saya hormati Ketua MUI Desa, yang saya hormati Masuk Lembaga Kemasyarakatan Desa, Ketua Tim Penggerak PKK LPM atau Kerahkan, saya hormati undangan khusus Pak Kasih Pemerintahan Desa yang panggilan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya di kesempatan siang hari ini di akhir bulan Desember tahun 2025 kita sekalian bisa berkumpul bersama dalam rangka pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan perangkat desa untuk jabatan Kasih Pemerintahan Desa. Selanjutnya selawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian, termasuk insan-insan yang taat melaksanakan ajarannya dan mendapatkan syafaatnya. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini terlebih dahulu mengucapkan terima kasih Pak Kepala Desa Ujung Tiwu serta Ketua DPD dan perangkatnya telah melaksanakan kewajibannya, melaksanakan pengisian kekosongan di perangkat desa Ujung Tiwu, khususnya Kasih Pemerintahan Desa. Yang alhamdulillah pada hari ini telah kita saksikan bersama dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan untuk Kasih Pemerintahan Desa yang baru. Selanjutnya yang kedua, saya ucapkan selamat wilujeng Bapak Kasih Pemerintahan Desa Pak Yan Andina Ayeuna dilantik Kasih Pemerintahan Desa. Saksikan kurang sedaya, mudah-mudahan teman-teman bisa menjalankan tugas bina kejayaan amanah tur barakah. Selanjutnya yang ketiga, bahwa secara umum pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada, baik itu peraturan desa 11 tahun 2017 kemudian tentang peraturan bupati nomor 7 tahun 2023 dan
sesuai dengan tahapannya Pak Kepala Desa telah melaksanakan tahapannya sesuai regulasi yang ada, sehingga hari ini alhamdulillah telah dilaksanakan dan pengambilan sumpah jabatan disahkan oleh kita desa. Selanjutnya setelah dilantik ya tentunya Pak Kasih pemerintahan desa ini punya tugas pokok dan fungsi yang baru. Kalau kemarin Mas aku awil sama terhadap teman tugas pokok dan fungsinya otomatis ketika jadi kasih pemerintah desa pasti mengurusi tentang urusan pemerintah desa. Dan beda dengan kemarin awil kadang-kadang saja ketika kita sudah seperti perangkat desa ya otomatis kantornya tiap hari sesuai dengan tugas dan fungsinya yang melayani seluruh desa, melayani masyarakat desa begitu. Dan yang namanya kepala seksi otomatis sebagai pembantu kepala desa dalam segala berkaitan dengan urusan pemerintahan desa yang tadi itu. Intinya saya berharap perangkat desa pada intinya pokoknya yang pertama bukan senjata kasihkan desa seluruhnya perangkat desa yang pertama harus memiliki kemampuan keahlian secara profesional. Berarti ketika kita belum menguasai, belum memahami peraturan perundang-undangan di perangkat desa ya otomatis dituntut Pak Kasipemdes harus mempelajarinya, mengikuti aturan yang ada. Sebab ketika jadi kasih pemerintahan desa nanti akan urus banyak gitu kan. Secara tupoksi mungkin nanti tinggal di fotokopi kemudian dipelajari. Lebih baiknya lagi Pak Guru sebagaimana kami bersama di kecamatan yang namanya tugas pokok dan fungsi tiap-tiap kasih, tiap-tiap kaur kalau perlu per lembar, per kasih, per kaur di fotokopi simpan di bawah meja yang supaya dibaca atau disimpan di ini. Tapi umumnya hari ini kita pakai dibaca, nah dianggap masuk pada tunggul bisa dibaca gitu ya. Di kecamatan pun harus seperti itu. Jadi semua memahami, gitu ya, memahami bagaimana tugas pokok masing-masing. Kasih pemerintahan, kasih ini, kasih kesejahteraan, kasih pelayanan, pada urusan yang urusan keuangan, perencanaan, urusan umum. Jadi semua masing-masing memahami. Kadang-kadang fokus satu maka kasih karena tupoksi. Tapi ketika di lawyer nah kita akan belajar mengingatkan kepada kita supaya tahu oh ini Pak tugas kita. Walaupun pada kenyataannya di satu sisi kita punya tugas sebagai kasih atau kasih kesra dan sebagainya punya tupoksi masing-masing, tapi pada pelaksananya yang namanya pekerjaan di desa kolektif kolegial. Dengan kolektif kolegial membarengan saling membantu ketika tugas kasih pelayanan kalau perlu nanti dibantu juga satu waktu ekstra juga mungkin bisa dibantu oleh kasih pelayanan saling membantu padanya kolektif kolegial di bawah pengaruh aku. Jadi ulah ain-ainan tetap sinergitas harus dijaga, konektivitas harus dijaga, nah harmonisasi juga harus dijaga supaya nyaman di desa. Dalam desa harmonis, dalam desa kondusif, nyaman ya siapapun gitu kan, bukan hanya di desa, di kecamatan pun sama. Tetap harmonisasi harus dijaga, kondisivitas harus dijaga, dan tentunya kondusivitas harus dijaga sehingga pekerjaan yang ada di desa ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik dan nyaman, dan pekerjaan kita ini dilaksanakan dengan enjoy seperti itu. Jadi kerjasama harus ada di samping koordinasi baik internal maupun eksternal dengan urusan BPD-nya, dengan lembaga kemasyarakatan desa, dengan stakeholder yang lain, ada para insan, babin aktivitas. Jadi koordinasi jalan terus termasuk juga dengan kecamatan, polsek, bahkan ke kabupaten. Itulah fungsi daripada koordinasi dengan berbagai sektor. Jadi yang pertama dituntut profesional dalam arti memahami, menguasai pekerjaan kita.
Yang kedua harus amanah, seperti bagi amanah, gitu kan. Maka timnya berintegritas, integritasnya memiliki kemampuan betul-betul pada pekerjaannya ini dilaksanakan dengan baik dan menjadi tokoh persatuan di antara masyarakat. Dan yang keempatnya adalah menjadi suri tauladan dari kita sebagai perangkat desa. Sebab perangkat desa harus diomongin, boleh diomongin, begini aku sami di kecamatan seperti itu. Jadi jangan sampai bikin non tergantung kesalahan sedikit pun kalau bisa. Walaupun kita manusia kadang-kadang tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan, tapi harus diminimalisir, bukan seperti itu. Bahkan kalau perlu sebagai perangkat desa kita harus menjadi suri tauladan bagi masyarakat. Kemudian ada lagi 3 tugas pokok daripada kita sebagai aparatur pemerintah di desa, termasuk saya juga aparatur pemerintahan kecamatan dan kabupaten. Tugas yang pertama adalah melayani masyarakat ya, dengan baik. Melayani masyarakat baik itu urusan kaitan dengan administrasi, baik dengan urusan yang lain. Dalam arti masyarakat yang datang ke desa, lain baik urusan KTP, baik urusan misalkan untuk izin rame-rame atau surat keterangan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ayah anu riweuh pamuda ulun perangkat desa ayah anu parbuat batas kadang-kadang perangkat desa ayah oge anu kehilangan kelemitan motor dan sebagainya, kita juga terus melayani dan harus siap setiap hari setiap saat. Itulah pelayanan kita yang harus baik. Minimal kalau secara administrasi di desa 3S harus diterapkan: senyum, sapa, dan salam. Minimal seperti itu. Ketika kita sudah menerapkan seperti itu, senyum, sapa, dan salam, insya Allah masyarakat akan puas ketika kita layani. Dari segi dengan hal itu, bahkan di sini contohnya bukan di Nabi, gitu kan. Senyum untuk saudaramu adalah sedekah, gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai perangkat desa diwajibkan untuk melayani dengan baik, dengan pelayanan yang betul-betul prima. Ya. Jadi melayani dalam berbagai hal, melayani luas. Ketika ada rumah yang tidak layak huni, ya segera laporkan perangkat dusunnya ke desa, dilaporkan ke kecamatan. Ketika ada yang kurang gizi, kita layani. Banyak pelayanan kita, apalagi sekarang dengan posyandu SPM, baik posyandunya maupun desanya, baik urusan infrastruktur, baik urusan pendidikan, sosial, kesehatan, rumah tidak layak huni, ketentraman, ketertiban, siap untuk melayani standar pelayanan minimal. Selanjutnya yang kedua, samping itu memberikan pelayanan, yang kedua tugas kita adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memang tadi udah dikenyanyi, ayat dibaca. Kul kesejahteraan masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Hari tersebut sejahtera, lain wae urusan ekonomi, urusan agama, urusan pendidikan, urusan kesehatan, gitu kan? Nah itu juga harus sejahtera. Dalam arti urusan agama, misalkan tempat ibadahnya kurang layak, terus diperbaiki, terus diberikan fasilitas yang layak, juga mensejahterakan. Termasuk juga para ustadznya, guru ngajinya dan sebagainya, terbicara dan kurang saya. Pendidikan begitu juga, tahu dan sebagainya. Jadi ketika kita bicara masalah sejahtera, bukan hanya urusan ekonomi, tapi luas, termasuk urusan ekonominya, kan urusan ekonomi. Dan yang ketiga, kita harus bisa melindungi masyarakat, melindungi dalam arti dari keamanan ketertiban, dari ketakutan, dari bencana. Nah, tugas kita seperti itu cukup luas ya, cukup luas kita dari masyarakat. Dari ulama selaku pelayan masyarakat, selaku perangkat desa, kudu buka cek ulang sudah mampu bisa ngurus bumi, kudu bisa makan sancang,
bisa ngampung orang-orang kawasan terbaca. Nah, disebut terus bumi, terus bumi itu orang kudu bisa ngeuman jeung ora kahayang masyarakat, aspirasi masyarakat. Kayak terus bulan silakan aspirasinya mereka bisa sampaikan melalui PD. Masyarakat yang hadir kita ulang sampai desa memahami keinginannya. Nah, kita yang terus bumi. Aina paksanya apa? Paksanya di golongan kuliah udah kursi ambil kursi bisa ngayoman ke seluruh masyarakat. Ada mengampung kawan-kawan udah buka ilmu helikopter macam gitunya atau garut kaca di hati ketika kurang satu perangkat desa kami dengan di kecamatan garut gede mengarahkan aku perangkat desa lain anu pikir suasana yang bagus di daerah dolar, pasir itulah sesuatu ya, pasir sugi, ayat huru, jadi sepanjang tersagi pasti hujan gede kabayang seperti muter, kabayang isi di daerah ujung kiri ayat longsor, ujung kiri hiji isi ayat kebanjiran sawah, ayat terkenal pikiran demikian sarana baik. Ilmu kaca, ilmu pikir, seperti itu. Nah, jadi betul-betul kita satu ramah itu untuk betul-betul melayani masyarakat. Lebih tahu lebih luas dari dengan orang punya kota kami sidik, kami amanah pun tapi pecankan lah dari Mesir pesantren terus akhirnya laksanakan bayar insya Allah bakal dilaksanakan tugas perang bakal dari kabar. Hadirin yang bisa ditolak intinya seperti itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan perbedaan menambah pencerahan khususnya dapat kasih pemirsa dengan semangat yang baru dan insya Allah besok kerja masih baru pas lagi kasih pendes mudah-mudahan tugasnya ya sangat jalan tugas pelayan amanah sehat akhir sebenarnya kalau aku semangat sendiri kesembayaan masyarakat yang inti nama biasa menjalankan masyarakat yang lain jalan kalau di kabar lebih luas lagi aku gambaran harus ininya mudah-mudahan dari UPJ di gerak dari Ayana di pusat dengan program Kampung Jakarta termasuk kembali di Paparan salah hiji Kampung Jakarta terbaik di Kabupaten Ciamis. Kenapa tidak ujung-ujung tapi percaya dia ketinggalan warga masyarakat ujung-ujung ditunggu nanti kota maju. Kenapa UPJ kalau perlu membuat program seperti Kampung Jakarta supaya masyarakat berkah. Abi yakin mungkin Jakarta Impak Selakona jelas 100% dijamin 100% malayan keamanan, malayan kekurangan gizi, malayan rumah tidak layak huni dijamin bakal berkah masyarakat. Jadi jauh-jauh tim pulang Lampung oleh datang sama marah, Pak Kiai. Namun salah memparah ayeuna kos 85% ngalaksanakeun program Kampung Jakarta impak nanti kos 85% warga. Tapi kemarin bukan satu itu di Kementerian Agama ayat di kelas ayat di Bajinas Kabupaten Bali. Resmian kantor UPJ pas negara kantor. Alhamdulillah per bulan sabaraha 40 juta impak sedekah. Berarti dalam setahun aku di 400 juta, hampir 500 juta. Kemana impak sedekah kita catat di atas berkali itu Kabajinas Kabupaten ku UPJ-na deui ka dieu jadi balik deui ka desa rek bangun rek naon dan sebagainya kayak tadi urusan tina impak mata dilaksanakan. Dan lain ke Baginas Kabupaten khusus UPJ desa. Jadi sebetulnya potensi yang sangat-sangat besar lamun di dia terus jalan begitu.
luar biasa seperti ini. Ini contoh untuk orang perlu dilaksanakan. Abg orang Ciberem proses kali tersentuh, insya Allah abg berenang bergerak di lembur itu apa kurungan Ciberem koyong lah yang diri menjaga. Sebab lalu bicara dengan abg yakin dijamin lah malah ayat emok namun sebab ketika ada UPJ dibangun sudah memiliki dana, masyarakat akan membutuhkan dana, membutuhkan pinjaman, usaha kecil menengah, tukang lelena dan sebagainya sih nanti UPJ. Masalah minjemnya, pembeli bungaan, yakin bakal berkah seperti itu. Jadi contoh-contoh terus berjalan di Kabupaten Ciamis, Panjimbiran, itu terus berjalan seperti itu. Jadi UPJT menghimpun dana mulai di Mamara yang 40 juta per bulan, nah yang butuh modal dan sebagainya terpuru datang ke Bank Emok. Sabar ke Bank Emok harus kan sabar persentasenya atau lain pun kalau cara menjadikan seperti itu. Tidak yakin lain negara lamun urusan yang mereka mau datang ke Bank Emok dijamin 100%. Terus ya urusan sih, lamun bicara urusan tiba gitu. Ya, sebisa-bisa bangsa ini bisa menjauhkan hibah kan. Nah, jadi lebih bercampur daripada ya pesantren, mengajar pesantren. Enggak dulu, supaya bisa berjalan. Nanti akhirnya ke isu begitu. Ketika yang buruk berlakukan, lalu ayat dina UPJ, itu kan, kenapa membeli nanti seperti kayak kemarin gambaran untuk motivasi anak sekalian ketika yang baik khususnya bagi pejabat yang berlatih sebagai dirjen selama tugas yang datang kurang bisa menjalankan tugas sesuai dengan kedepannya. Bahkan yang memang bisa menurunkan hukum, melangkah susah, nanti dan keuntungan yang akan kembali tak sebenarnya tugas orang pelayan ya, hari sebelum perangkat desa, perangkat ASN atau sipil negara, sipil kabupaten tugas sama-sama melayani masyarakat, mencari benar menurunkan butuh isiannya perlu kurang dibantu ekonomi, administrasi, itu kan rumah juga yang kuning, kan susah, nyangan kan kuekin, asal-asalan jalan-jalan sekolahnya itu kan ya tahu dan sebagainya, gitu kan. Ngantir kan keenya, sebenarnya ada keuntungan kepada masyarakat, banyak isi air kejadian dan sebagainya, termasuk ada bencana dan sebagainya. Kadang-kadang orang itu masyarakat kayaknya izin dalam kayak kuliah itu, kayaknya sertifikat atau baiknya akte kelahiran oleh kudu diambil tugas kurang sekali. Itu kami pun disiplin adalah pelaku kasih tugas mohon kasih dan kami pasti dalam mudah-mudahan ya bina cara ya bina keberkahan saya kalian ya bina yo Allah subhanahu wa ta'ala itu nama saya. Terakhir pantun beli Mercedes dengan teknik tampaknya di pasar Manja buat kasih Indonesia yang baru nanti semoga amanah dalam bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada Bapak Ketua MUI Desa Ujung Timur, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhurrina wa maulana Muhammad wa sallallahu ya Allah tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal qadim. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubarakan wa tafarruqan ba'dahu tafarruqan ma'suman. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara demi acara telah selesai dilaksanakan. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Saya selaku peranata acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk acara selanjutnya bisa dilakukan foto bersama dan bersama. Bagi